Nanti kita edit, kita edit. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berhenti UT, selama. Sebagai reporter yang mengikuti dinamika politik nasional, kami mencatat bagaimana opini Salsa Erwina kembali mencuri perhatian publik setelah melontarkan kritik keras terhadap salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Muridu. Dalam pernyataannya, Salsa tanpa ragu menuding sikap Wahyudin bukan hanya mencoreng nama baik rakyat Gorontalo, melainkan juga mempermalukan partai yang mengusungnya, PDI Perjuangan. Dengan nada tegas dan emosional, ia menyebut bahwa ada dua masalah serius yang membelit Wahyudin, yakni isu perselingkuhan serta dugaan niat jahat merampok uang negara. Pernyataan ini jelas bukan sekedar komentar biasa, melainkan sebuah serangan langsung terhadap kredibilitas seorang wakil rakyat. Efeknya, opini Salsa ini langsung menyebar luas dan menjadi topik utama di media sosial maupun forum diskusi publik. Sebagian masyarakat menilai keberanian Salsa patut diapresiasi, sementara sebagian lainnya menilai langkah ini sangat berisiko bagi dirinya. Namun satu hal yang pasti, opini tersebut membuka mata banyak orang tentang bagaimana seorang politisi bisa jatuh hanya karena gagal menjaga integritas pribadi sekaligus mengkhianati amanah rakyat. Dari sini terlihat jelas, satu suara yang lantang mampu mengguncang stabilitas politik daerah. Dalam pantauan redaksi, tuduhan yang diarahkan Salsa Erwina kepada Wahyudin Muridu terbilang sangat serius. Ia tidak hanya menyebut adanya kisah perselingkuhan yang melibatkan sang anggota dewan, tetapi juga menambahkan indikasi niat untuk menyalahgunakan jabatan dan merampok uang negara. Kombinasi dua isu besar ini membuat publik terkejut sekaligus geram. Perselingkuhan, yang mungkin dianggap urusan pribadi justru berubah menjadi persoalan publik ketika dilakukan oleh seorang pejabat. Ditambah dengan dugaan korupsi, tuduhan ini membuat kepercayaan rakyat runtuh. Salsa menegaskan bahwa pejabat publik yang bermain-main dengan moralitas dan uang negara tidak pantas dipertahankan di kursi DPRD. Bagi publik, hal ini bukan lagi gosip murahan, melainkan masalah serius yang mencoreng nama institusi politik. Netizen pun segera merespon dengan komentar tajam, menyebut bahwa kasus ini adalah bukti nyata rapuhnya integritas wakil rakyat. Sebagai reporter, kami melihat bagaimana isu ini menjalar cepat, menimbulkan spekulasi luas dan memaksa partai untuk segera memberikan klarifikasi. Tuduhan ganda ini jelas menjadi beban berat, baik bagi individu yang dituduh maupun bagi partai yang menaunginya. Setelah opini Salsa Erwina mencuat, perhatian publik segera beralih ke PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Wahyudin Muridu. Banyak pihak menilai, kasus ini bukan hanya soal pribadi anggota dewan, melainkan juga soal kredibilitas partai. Netizen rame-rame mendesak PDIP untuk segera mengambil langkah tegas, karena jika tidak, kepercayaan rakyat bisa semakin menurun. Komentar di media sosial membanjiri lini massa dengan nada sinis maupun pedas, menuding bahwa partai seringkali menutup mata terhadap kadar bermasalah. Situasi ini menempatkan PDIP dalam posisi sulit antara menjaga citra partai atau membela kadar. Sebagai jurnalis, kami mencatat bagaimana opini publik menjadi faktor penekan yang sangat besar, mendorong partai untuk segera bereaksi. Tidak sedikit pengamat politik yang menilai bahwa PDIP harus bergerak cepat agar tidak dianggap melindungi tikus berdasi. Kasus Wahyudin Muridu akhirnya menjadi ujian nyata bagi partai dalam menjaga integritas. Sorotan publik ini jelas menunjukkan betapa besarnya kekuatan opini massa di era digital. Satu suara lantang bisa berubah menjadi tekanan kolektif yang sulit dibendung. Bagi partai sebesar PDIP, setiap keputusan akan sangat menentukan persepsi publik ke depan. Setelah gelombang opini publik semakin panas, akhirnya PDI Perjuangan mengambil langkah tegas dengan memecat Wahyudin Muridu dari jabatannya sebagai kader partai. Keputusan ini diumumkan secara resmi dengan alasan menjaga marwah partai dan memastikan bahwa PDIP tidak tercemar oleh kader yang tersandung masalah moral dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, bagi sebagian masyarakat, keputusan ini dianggap terlambat. Mereka menilai seharusnya partai sudah bertindak sejak isu perselingkuhan mencuat, bukan menunggu hingga tuduhan merampok uang negara menyeruak dan menimbulkan kemarahan rakyat. Dari sudut pandang reporter, langkah PDIP bisa dibaca sebagai bentuk damage control, yaitu upaya meredam krisis reputasi yang sudah telanjur meluas.
Meski demikian, pemecatan ini tetap dianggap sebagai sinyal tegas bahwa partai tidak main-main terhadap kader bermasalah. Dalam kacamata publik, pemecatan bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari proses hukum yang seharusnya diusut lebih jauh. Keputusan partai ini juga menunjukkan bahwa tekanan publik masih memiliki kekuatan nyata dalam menentukan arah politik di Indonesia. Dalam setiap penyataannya, Salsa Erwina menegaskan bahwa yang paling penting dari kasus Wahyudin Moridu adalah komitmen partai politik dalam menjaga integritas. Ia menilai pemecatan memang sudah seharusnya dilakukan, tetapi langkah itu baru dilakukan setelah rakyat marah. Menurutnya, partai politik seharusnya tidak menunggu opini publik memanas terlebih dahulu, melainkan segera bertindak begitu ada indikasi pelanggaran moral. Dari sudut pandang reporter, pernyataan ini mencerminkan suara kekecewaan rakyat terhadap lambannya respon partai dalam menangani kader bermasalah. Salsa bahkan secara gamblang mengatakan bahwa jabatan bukanlah privilege untuk bersenang-senang, melainkan amanah berat yang harus dijaga. Dalam pandangannya, jika seorang politisi sudah terjebak dalam perselingkuhan dan berniat merampok uang negara, maka ia tidak lagi pantas menduduki kursi terhormat. Komitmen untuk bersih, menurut Salsa, tidak boleh sekadar slogan, melainkan harus ditunjukkan dengan aksi nyata. Publik pun menilai ucapan ini sebagai tamparan keras bukan hanya untuk PDIP, tetapi juga untuk seluruh partai politik yang kerap lamban bertindak. Kasus Wahyudin Moridu yang bermula dari opini Salsa Erwina tidak berhenti di Gorontalo semata, melainkan melebar ke panggung politik nasional. Dari pantauan redaksi, publik menilai bahwa kasus ini hanyalah contoh kecil dari masalah lebih besar, yakni rapuhnya integritas sebagian politisi. Salsa dalam opininya menyebut bahwa perselingkuhan mungkin bisa dianggap urusan pribadi, tetapi ketika dilakukan oleh pejabat publik, hal itu meruntuhkan wibawa jabatan. Ditambah dengan dugaan penyalahgunaan wewenang untuk merampok uang negara, maka lengkaplah citra buruk seorang politisi. Dampaknya, rakyat semakin kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik. Sebagai reporter, kami melihat bagaimana isu lokal bisa menjelma menjadi simbol nasional tentang krisis moral pejabat. Banyak kalangan menyebut kasus ini sebagai bukti nyata bahwa demokrasi sedang menghadapi tantangan serius. Opini Salsa pun semakin diperhitungkan karena berani menghubungkan skandal daerah dengan kondisi politik yang lebih luas. Hal ini menegaskan bahwa setiap kasus, sekecil apapun, bisa beresonansi ke level nasional ketika menyangkut kepercayaan rakyat terhadap wakilnya. Dari sudut pandang reporter, salah satu hal menarik dari opini Salsa Erwina adalah keberaniannya menyoroti bukan hanya kasus Wahyudin Moridu, melainkan juga kelemahan partai politik secara umum. Ia menegaskan bahwa masih banyak politisi yang mudah tergoda gaya hidup hedon, terlibat hubungan gelap, bahkan berani coba-coba dengan uang negara. Bagi Salsa, ini bukan hanya kesalahan individu, tetapi juga kelemahan sistem partai yang tidak berani bersikap tegas sejak awal. Publik menilai pernyataan ini sebagai tamparan keras karena menyasar langsung ke akar masalah, yaitu lemahnya pengawasan internal partai. Dari kacamata kami sebagai reporter, pernyataan ini memperluas cakupan isu menjadikannya bukan sekedar kasus pribadi, tetapi cermin bagi kondisi politik Indonesia. Netizen pun segera merespons menyebut bahwa jika semua partai hanya sibuk pencitraan tanpa membersihkan kader bermasalah, maka kepercayaan rakyat akan semakin runtuh. Kritik Salsa ini sekaligus menjadi peringatan bahwa semua partai akan menghadapi risiko serupa jika tidak berani melakukan bersih-bersih internal dengan konsisten. Mengamati jalannya isu ini, kami sebagai reporter mencatat bagaimana keberanian Salsa Erwina menyuarakan kritik keras bukan tanpa resiko. Di berbagai forum diskusi online, banyak pihak menyebut bahwa langkah Salsa sangat berani karena bisa saja menyeret dirinya dalam serangan balik politik. Namun ia menegaskan tidak peduli dengan risiko pribadi karena yang ia sampaikan adalah suara rakyat. Baginya tidak ada politisi yang kebal hukum. Jika salah, ya harus diproses sekalipun berasal dari partai besar. Sikap ini justru membuat Salsa mendapat banyak pujian dari publik. Netizen ramai-ramai menyebutnya sebagai sosok yang mewakili kekecewaan rakyat. Dari sisi pemberitaan, keberanian Salsa ini menjadi daya tarik tersendiri karena menunjukkan bahwa kritik tajam bisa datang dari mana saja, bahkan dari kalangan yang biasanya memilih diam. Resiko politik memang nyata, tetapi di mata publik, keberanian lebih dihargai daripada kepatuhan buta. Hal ini menjadikan Salsa semakin dikenal sebagai figur yang tidak takut melawan arus demi menyuarakan kebenaran.
Sebagai jurnalis yang mengikuti dinamika isu ini, kami melihat bagaimana opini Salsa Erwina juga menyingkap luka besar dalam demokrasi Indonesia. Ia menyoroti betapa rakyat sudah muak dengan politisi yang dipilih melalui perjuangan demokratis, tetapi justru mengkhianati kepercayaan dengan bermain cinta terlarang dan mencoba merampok uang negara. Salsa menyebut bahwa kasus ini bisa membuat rakyat benar-benar kehilangan harapan terhadap sistem politik. Bayangkan, rakyat bersusah payah membayar pajak dan bertahan hidup, sementara wakilnya justru terlibat skandal yang memalukan. Publik menilai hal ini sebagai pengkhianatan paling hina. Di berbagai platform media sosial, kemarahan rakyat semakin jelas, ditandai dengan tuntutan agar Wahyudin tidak hanya dipecat, tetapi juga diproses secara hukum. Dari sudut pandang reporter, isu ini memperlihatkan jurang besar antara harapan rakyat dan perilaku politisi. Jika dibiarkan berlarut-larut, luka ini bisa berbahaya bagi kepercayaan publik terhadap demokrasi. Salsa dengan lantang menyebut bahwa kalau kasus semacam ini dibiarkan, rakyat bisa benar-benar marah. Setelah pemecatan Wahyudin Muridu, opini publik tidak berhenti. Justru muncul tuntutan baru agar kasus ini segera diproses secara hukum. Salsa Erwina menegaskan bahwa pemecatan saja tidak cukup. Jika benar ada indikasi merampok uang negara, maka Wahyudin harus diusut tuntas dan diproses sesuai hukum. Publik mendukung desakan ini. Bahkan ada yang meminta KPK turun tangan. Dari sisi kami sebagai reporter, tuntutan ini menunjukkan kesadaran masyarakat bahwa bersih-bersih partai hanya langkah awal, sedangkan penyelesaian utama tetap ada di ranah hukum. Kasus ini akhirnya menjadi pelajaran penting bagi seluruh politisi bahwa jabatan bukanlah jaminan kebal, melainkan amanah yang bisa hilang kapan saja jika disalahgunakan. Publik melihat bagaimana dari kursi terhormat DPRD, Wahyudin justru jatuh menjadi simbol kegagalan moral dan politik. Salsa menyebut bahwa kasus ini bisa menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba bermain-main dengan kekuasaan. Pesan akhirnya jelas, integritas adalah modal utama bagi siapapun yang ingin bertahan lama di dunia politik.